Selamat datang di kelas pendidikan agama Kristen bersama dengan saya, Ibu Kalimah dari SDK Nasional Plus Penabur, Bandar Lampung. Hari ini kita akan belajar tentang anugerah keselamatan dari KD 3.2, memahami karya penyelamatan melalui Kristus Yesus. Sebelum kita melanjutkan, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Kami akan belajar tentang anugerah keselamatan. Tuhan, ajarlah kami untuk dapat memahami dan mengerti bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kelas kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tujuan dari pembelajaran ini: 1. Menjelaskan makna keselamatan sebagai anugerah Allah. Yang kedua, menjelaskan bahwa keselamatan dari Allah diberikan kepada semua orang. Yang ketiga, mensyukuri karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Dan yang keempat, bersedia dan menerima penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kalian menerima hadiah? Kapan kalian biasanya menerima hadiah? Biasanya hadiah kita terima pada saat kita berulang tahun atau pada saat kita memenangkan sebuah perlombaan. Kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika kita menerima hadiah? Ya, tentunya kita sangat senang ketika kita menerima hadiah. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang upaya manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosanya. Kekayaan, kepintaran, kekuasaan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosanya, karena semuanya itu bersifat sementara. Sedangkan keselamatan yang dari Allah itu sifatnya kekal. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita hari ini akan menjelaskan tentang makna keselamatan anugerah dari Tuhan. Untuk dapat memahami, simak penjelasan berikut. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 berisi tentang kebenaran. Allah ingin manusia tahu bahwa keselamatan adalah anugerah. Keselamatan yang Allah berikan kepada manusia seperti hadiah. Manusia menerima hadiah keselamatan bukan karena usahanya, bukan karena manusia berbuat baik, bukan karena manusia menaati hukum Taurat, bukan karena rajin beribadah dan berdoa. Allah memberikan hadiah keselamatan itu karena kebaikan Allah. Menjadi pertanyaan untuk kita semua, mengapa Allah menganugerahkan keselamatan? Sebab manusia telah berdosa. Tidak seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya dari dosanya. Allah sendiri bertindak untuk menyelamatkan manusia, seperti ilustrasi pada gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Seekor domba yang terjatuh ke jurang, dan dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi ia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ia membutuhkan gembalanya untuk menolongnya. Begitu juga dengan manusia. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Manusia hanya membutuhkan pertolongan dari Sang Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi,
anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada manusia adalah inisiatif Allah, bukan karena perbuatan baik manusia. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, Rasul Paulus mengatakan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa, baik itu orang Indonesia, baik itu orang Amerika, atau orang Belanda, orang China, bahkan orang Israel. Semuanya telah berbuat dosa. Baik itu yang muda maupun yang tua, yang besar maupun yang kecil, semuanya membutuhkan keselamatan dari Tuhan Allah. Mengapa kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan? Yang pertama, karena kita adalah manusia yang berdosa, dan yang kedua, karena hanya Dia, Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Dan juga karena Tuhan mau semua orang diselamatkan. Keselamatan bukan hanya milik orang Kristen saja, tetapi keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Menjadi refleksi buat kita semuanya, karena kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan, dan Tuhan memberikan keselamatan itu sebagai anugerah. Sudahkah kita percaya dan maukah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang kita terima adalah anugerah dari Allah. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, menjaga perilaku hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, tetaplah rendah hati, janganlah kita sombong karena kita adalah orang Kristen. Tuhan memberikan keselamatan bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua orang. Tentunya, untuk menjaga perilaku sesuai dengan firman Tuhan tidaklah mudah, tetapi kita bisa minta pertolongan dari Roh Tuhan untuk menuntun kita dan menolong kita agar dimampukan untuk menjaga perilaku kita sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, Allah menganugerahkan keselamatan kepada semua manusia. Keselamatan yang kita terima adalah anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Allah memberikan keselamatan kepada semua orang. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan tetap menjaga perilaku kita sesuai dengan perintah Tuhan dan kehendak-Nya. Kita meminta pertolongan dari Tuhan, minta Roh Kudus untuk menuntun kita melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Baik, kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat, tapi hanya oleh kebaikan-Mu, hanya oleh anugerah-Mu kami menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.